Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi pembahasan kita tentang autentikasi. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara membuat register, dan di video ini kita akan lanjutkan dengan bagaimana kita membuat form login. Dan di sini kita sudah punya tampilan view login. Jadi kita tinggal menyesuaikan rootnya, lalu menyesuaikan controllernya. Nah, sekarang kita bisa ke Visual Studio Code. Kita akan sesuaikan di view loginnya. Di sini kita sudah punya formnya. Nah, formnya kita akan berikan action root login, metodenya post, lalu jangan lupa kita berikan directive csrf. Kemudian untuk inputannya, email dan password ini akan saya berikan name-nya email di sini. Dan saya juga akan memberikan value old email, ya. Jadi cara kerjanya seperti pada register. Jika terjadi kesalahan, maka kita akan dikembalikan ke view loginnya. Namun data-data yang sudah kita masukkan itu tidak akan terhapus. Jadi kita tinggal menyesuaikan dan membenarkan data-data yang salah. Selanjutnya untuk password, name juga kita taruh password, value nya juga kita taruh all password. Oke, itu saja. Nah, sekarang kita akan menuju ke rootnya. Kita akan sesuaikan rootnya. Kita ke root. Nah, untuk proses login kita buat root baru di sini. Root get login. Maaf ya. Di sini. Oke, kita buat root baru di sini. Root. Kita gunakan metode post. Kita arahkan ke auth controller. Login. Oke, jadi di sini kita akan membuat sebuah metode bernama login di auth controller. Kita ke auth controller sekarang. Cut Nah, kita ke auth controller sekarang. Oke, di sini kita akan tambahkan metode baru, public function login. Di loginnya kita akan gunakan request seperti ini. Lalu kemudian cut action. Nah, di sini kita akan buat juga untuk validasinya. Pertama, sama seperti yang di register, kita akan tentukan rules-nya. Email
kita berikan dia required seperti ini, dan harus email. Yang kedua adalah password. Password juga required dan harus bertipe string. Password juga required seperti ini. Lalu selanjutnya kita tentukan pesan kesalahannya. Email required, kita berikan pesan email wajib diisi. Kemudian ini email tidak valid. Yang berikutnya password required. Password wajib diisi seperti ini. Oke. Kemudian kita buat validasinya. Kita buat sebuah variabel validator. Lalu kita gunakan kelas validator make request all. Oke. Lalu kita gunakan variabel rows dan message seperti ini. Kemudian kita cek apakah validasinya berhasil atau tidak. If validator fails, return redirect back with errors validator with input request all. Oke, lalu di sini kita akan melakukan percobaan login ya. Pertama-tama kita buat sebuah variabel array yang akan menampung email dan password. Email request input email request input password titik koma, jangan lupa. Nah, di sini kita akan menggunakan metode attempt yang dimiliki oleh kelas auth. Jadi attempt ini adalah sebuah metode yang digunakan untuk melakukan login. Oke. Nah, di dalam parameter attempt kita gunakan variabel data, yaitu variabel yang ini. Jadi maksudnya di sini dia akan melakukan login dengan membawa data, yaitu email dan password hasil dari form. Oke. Dia akan cek apakah email dan password tersebut ada di tabel user. Nah, selanjutnya dia akan cek auth check. Jadi akan cek apakah ketika dicek ada datanya di tabel user, maka berarti di sini login sudah sukses ya. Jika login sukses, kita langsung akan diarahkan ke root home-nya. Redirect root home seperti ini.
Kemudian jika ada kesalahan atau jika loginnya tidak sukses, kita berikan di sini session flash error email atau password salah, seperti ini. Lalu kita akan diarahkan kembali ke root login. Nah, ini ada yang salah ya. Oke, seperti ini dia. Nah, selanjutnya kita akan modifikasi lagi untuk view blade kita, view login. Kita ke login blade. Di sini kita akan buat di sini sebuah tempat untuk menampilkan errornya. Oke. If session errors. Jadi yang ini digunakan untuk menampilkan validasi yang error ya. And if, oke, seperti ini. Div class alert danger, alert dismissible, fade show, roll alert. Oke, kita tutup divnya. Lalu di sini kita berikan kalimat ada kesalahan. Kemudian kita akan berikan dulu UL. Lalu di dalam UL kita akan gunakan for each errors all. Jadi kita akan tampilkan semua error yang ada as error. Nah, di sini kita akan tampilkan LI-nya yang memuat errornya. Oke, error. Oke, seperti ini. Lalu di yang kedua kita akan tampilkan session yang satunya lagi ya. Jadi ini session untuk apakah ada kesalahan dalam login atau mungkin sukses dalam melakukan registrasi. Kita tampilkan di sini notifikasinya. If session has success, kita tutup dulu. And if class alert success, sini kita tampilkan session get success. Lalu ini bisa kita copy, kita buat untuk yang gagalnya ya. Kalau ini suksesnya, kita buat yang gagalnya, errornya. Session has error. Untuk alertnya kita taruh alert yang warna merah, alert danger. Ini session get error, seperti ini. Oke, nah, sekarang kita akan coba ya. Kita akan coba kembali ke sini. Oh, ada yang ketinggalan ya.
Baik, di sini kita akan tambahkan di sini linknya. Kita ganti register ini, kita ganti dengan root register. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba. Kita buat sebuah akun lagi dulu. Kita akan buat sebuah akun kembali. Klik di sini. Nah, kita sudah diregistrasi. Saya akan buat di sini misalnya dengan nama Zul Zakaria. Lalu di sini emailnya saya taruh zulinvasion.com. Passwordnya misalnya 123456 sini saya daftarkan. Oke, berhasil ya. Nah, ini adalah pesan notifikasi bahwa registrasi telah berhasil. Nah, sekarang kita akan bisa melakukan login ya. Di sini kita ketikkan emailnya tadi, zulinvasion. Di sini passwordnya 123456. Login. Oke, di sini kita ada sedikit kesalahan ya. Ada yang terlupa. Di sini seharusnya itu adalah button. Harusnya kita hilangkan. Kita ganti dengan type submit. Ini juga kita ganti dengan button. Kita save. Lalu kita coba lagi di sini. Kita ketikkan zulinvasion. Passwordnya 123456. Kita coba dulu kesalahannya. Misalnya ini kita kosongkan, kita login. Oke, ini ada validasinya sudah berhasil, email wajib diisi. Kita coba berikan email. Kemudian ini kita kosongkan passwordnya. Kita login. Nah, ini password wajib diisi. Sekarang kita akan coba mengisikan data yang benar. Passwordnya 123456. Login. Oke, sekarang kita sudah masuk di aplikasi kita ya. Jadi kalau misalnya di sini kita akses loginnya, dan di sini kita akses loginnya. Nah, seharusnya kita akan dikembalikan ke aplikasi pengaduan kita. Jadi karena kita sudah melakukan login ya, jadi kita tidak bisa lagi ke halaman login kecuali jika kita melakukan logout dulu di sini. Jadi di sini kita akan fungsikan fitur logout di sini. Jadi ketika kita logout, maka kita akan dikeluarkan dari session dan kita akan diarahkan ke view login. Baik, jika kita lihat, kita bisa klik ini, maka kita akan mendapatkan sebuah kotak dialog. Ini bisa kita ubah dulu ke bahasa Indonesia ya. Kita cancel dulu, kita buka Visual Studio Code. Nah, kita ke layout ya, kita ke file layout. Jadi kotak dialog tadi berupa modal dan ini adalah modalnya. Di sini kita bisa ubah beberapa kalimat menjadi bahasa Indonesia. Kita ubah dengan ini. Pilih, silakan klik tombol logout di bawah ini untuk keluar.
cancel kita ganti dengan batal ya, dan ini logout kita biarkan logout. Namun ini akan kita jadikan dia seperti ini, kita taruh root logout seperti ini ya. Oke, sekarang kita lihat, kita bisa lihat rootnya. Nah, ini kita sudah buat logout ya tadi ya, sudah buat logout di sini, dan di out controller juga kita sudah buat fungsi logoutnya. Sekarang kita akan coba melakukan logout, kita refresh. Nah, kita bisa login lagi di sini. Kita login lagi menggunakan Zinvasion 123456. Kita login. Nah, kita sudah masuk di sini. Lalu kita logout. Kita klik lagi logout. Nah, di sini kita sudah keluar lagi. Kita bisa masuk lagi. Zinvasion 123456. Login. Oke. Nah, di sini akan kita ubah sedikit ya. Ini tulisan ini akan kita ganti dengan tulisan nama dari user yang sedang login. Kita bisa ke view layout lagi, kita ke layout, lalu kita cari, oke, ini dia. Ini kita bisa ganti dengan auth user name. Oke, kita bisa buat seperti ini. Kita refresh. Nah, ini dia sudah berganti menjadi nama user yang sedang login. Oke, kita bisa logout. Kita masuk dengan akun yang lain, rizky.me 12345, kita login. Nah, ini adalah akun yang lain, Rizky Mohi. Oke, jadi itu adalah bagaimana kalian membuat sistem autentikasi di aplikasi kalian. Dan selanjutnya di video berikutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membuat multi-level login, multi-level user. Jadi nanti kita akan membuat, ada user yang memiliki level administrator, ada juga yang memiliki level petugas, dan level masyarakat. Oke. Dan saya rasa sekian dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.